Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi mengenai perkembangan terbaru rekrutmen CASN tahun 2024, yaitu disebut hanya formalitas. Ada dua tujuan tes seleksi P3K tahun 2024 yang salah satunya meresahkan tenaga honorer. Apakah itu? Untuk selengkapnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan rekrutmen CASN dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024. Sekarang, mari kita simak dan cermati informasi yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Penataan tenaga honorer menjadi P3K menjadi prioritas utama pemerintah pada seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN tahun 2024. Dalam hal ini, penataan tenaga honorer menjadi P3K akan diselesaikan paling lambat Desember 2024 sesuai amanat Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Bukan hanya pemerintah, persoalan tenaga honorer ini juga menjadi perhatian serius Komisi 2 DPR RI. Terbaru, Komisi 2 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP umum bersama beberapa perwakilan tenaga honorer di seluruh Indonesia pada hari Rabu tanggal 19 Juni tahun 2024. Di antara yang hadir adalah Dewan Pengurus Nasional atau FHKN, Aliansi Honorer Nasional atau AHN, dan Solidaritas Wiyata Bakti Nasional Indonesia. Pada RDP yang disiarkan TVR Parlemen itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Zunimat Girsang bertindak sebagai pimpinan rapat. Dalam penjelasannya, Zunimat Girsang menyinggung soal tes seleksi P3K 2024 yang diperuntukkan bagi tenaga honorer nanti. Beliau menyampaikan bahwa tes seleksi P3K bagi tenaga honorer hanyalah formalitas berdasarkan ketetapan Kemenpan RB. Namun demikian, meski tes hanya formalitas, tapi tetap memiliki tujuan dalam verifikasi data tenaga honorer. Ada dua tidak tujuan tes seleksi 2024, maksudnya P3K 2024 yang disebutkan oleh Zunimat Girsang di hadapan perwakilan tenaga honorer. Jadi, Komisi 2 DPR RI yang diwakili oleh Zunimat Girsang menyatakan bahwa ada dua tujuan tes seleksi P3K 2024. Tujuan yang pertama adalah untuk memverifikasi data tenaga honorer agar memudahkan untuk mendapatkan nomor induk. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui adanya honorer yang tidak jelas yang disebut Zunimat Girsang sebagai honorer siluman.
Formalitas saja itu. Maksudnya tes P3K supaya semua punya nomor induk. Kedua, untuk Menpan RB dan BKN itu bisa memverifikasi banyaknya tenaga honorer siluman. Tenaga honorer siluman ini memang sangat meresahkan tenaga honorer asli yang selama ini benar-benar telah mengabdi. Zunimat Girsang mengatakan bahwa tenaga honorer siluman itu adalah mereka yang tidak pernah menjadi honorer, tapi namanya tercatat dalam database BKN. Saya banyak menemukan tenaga honorer siluman. Tidak pernah tenaga honorer, tapi namanya masuk diajukan ke Kemenpan RB dan BKN. Nama yang honorer tidak masuk, yang tidak honorer yang masuk itu siluman, ujar Zunimat Girsang. Pada RDP itu juga Zunimat Girsang meminta Kemenpan RB dan BKN melakukan audit untuk menemukan para honorer siluman tersebut. Nah, itu tadi dua tujuan tes seleksi P3K 2024 untuk tenaga honorer yang disebut sebagai formalitas. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.